Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Wulandari dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi akan mempresentasikan hasil paper dari Etika dan Kode Etik Penelitian. Etika Penelitian. Menurut pandangan Sastra Prateja tahun 2004, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafat atas moralitas publik sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Sedangkan etika dalam ranah penelitian lebih merujuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Kemudian kode etik penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti atau subjek penelitian, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Prinsip utama etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Ketiga, keadilan dan inklusivitas. Keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Fungsi dan etika penelitian. Yang pertama, fungsi akademik atau teoretis, yaitu hasil atau temuan sebuah penelitian jenis apapun dengan metode apapun pada hakikatnya adalah merupakan temuan akademik, yang berarti merupakan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu yang bersangkutan. Misalnya pada penelitian di bidang kesehatan, hasilnya jelas secara akademik merupakan pencerahan untuk ilmu kesehatan. Sedangkan fungsi terapan atau aplikatif. Hasil sebuah penelitian, meskipun menemukan teori yang muluk-muluk, tetapi tidak dapat digunakan untuk perbaikan program, maka dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan sarana atau cara untuk memperoleh masukan atau input bagi perencanaan, pengembangan program, dan alternatif pemecah masalah, termasuk dalam masalah penelitian kesehatan. Etika dan kode etik penelitian kesehatan. Tentang hak dan kewajiban responden. Hak-hak responden, yaitu ada hak untuk dihargai privasinya, hak untuk merahasiakan informasi yang diberikan, hak untuk memperoleh jaminan keamanan atau keselamatan akibat dari informasi yang diberikan, dan hak memperoleh imbalan atau kompensasi. Kemudian ada pun kewajiban responden. Setelah adanya informed consent dari responden atau informan, artinya responden sudah mempunyai keterikatan dengan peneliti atau pewawancara, berupa kewajiban responden untuk memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Adapun hak dan kewajiban peneliti. Hak-hak peneliti. Bila responden bersedia dimintai informasinya dengan menyetujui informed consent, peneliti mempunyai hak memperoleh informasi yang diperlukan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya dari responden atau informan. Kemudian kewajiban peneliti adalah menjaga privasi responden, menjaga kerahasiaan responden, dan memberikan kompensasi. Etika dan kualitas data penelitian. Menyadari bahwa dalam pengambilan data atau informasi kepada responden akan menimbulkan ketidaknyamanan responden. Ketidaknyamanan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ditandai dengan terganggunya privasi. Kedua, terganggunya kegiatan atau pekerjaan. Ketiga, berpikir atau berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi. Keempat, kemungkinan munculnya rasa emosional yang pernah dialami pada waktu yang lalu dan peneliti dengan melakukan tindakan invasif. Kemudian ada pun pelanggaran dalam etika penelitian. Yang pertama adalah fabrikasi atau fabrication, yaitu sebuah rekaman atau presentasi dalam bentuk format apapun yang menggunakan data fiksi, dan ini berupa pemalsuan data dan metode penelitian. Fabrikasi sering terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memenuhi target, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, atau adanya persaingan antar peneliti. Kemudian ada pemalsuan atau manipulasi data atau
falsification, yaitu seorang peneliti dilarang memalsukan atau memanipulasi data atau prosedur untuk menghasilkan hasil sesuai dengan keinginan peneliti. Kemudian yang ketiga adalah plagiat atau plagiaris, yaitu bisa dilakukan secara keseluruhan berupa salinan atau terjemahan dari makalah orang lain yang telah diterbitkan, atau lebih terbatas seperti mengambil dan memasukkan bagian tulisan orang lain ke dalam tulisan tanpa referensi. Kemudian selanjutnya ada kepenulisan atau authorship, yaitu kepenulisan perlu diperhatikan dengan baik dengan memperhatikan tata penulisan ilmiah. Kemudian, pelanggaran etika penelitian selanjutnya adalah kemubaziran. Di sini terjadi karena adanya publikasi yang secara berulang-ulang, di mana seorang peneliti kembali mempublikasikan suatu bagian dari tulisan yang sudah pernah dipublikasikan. Kemudian yang terakhir adalah publikasi duplikat atau duplicate publication, yaitu sebagai publikasi sebuah artikel yang identik atau tumpang tindih substansial dengan sebuah artikel yang sudah diterbitkan, dan publikasi duplikat ini dapat diklasifikasikan sebagai plagiarisme diri. Kesimpulannya adalah, etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data. Data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat di mana ia meneliti. Penting untuk menjaga hubungan antara peneliti dan pihak yang diteliti atau subjek peneliti, yang merupakan kunci penting keberhasilan penelitian, dan diperlukan kepekaan keterampilan dan juga seni untuk dapat memasuki lingkungan budaya yang akan diteliti. Kemampuan untuk berempati dan bergaul dengan orang lain jelas merupakan modal terpenting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.